Polisi membongkar pembunuhan sadis serial killer di Bekasi dan Cianjur. 9 orang tewas dalam kasus pembunuhan berantai ini. Menurut Kapolda Metro Jaya, motif janji-janji supranatural dan para pelaku menjanjikan seseorang dapat menjadi sukses dan kaya. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga sudah ada sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Mas Suprapto. Selamat malam, Mas Suprapto. Baik, kita akan ke Mas Reza dulu. Mas Reza, kemarin polisi mengatakan ini adalah pembunuhan berantai atau serial killer. Yang menjadi pertanyaan adalah apa kemudian yang mendorong adanya serial killer atau pembunuhan berantai ini, Mas Reza? Sebetulnya ada 4 motif yang dominan di balik aksi-aksi pembunuhan berseri gitu ya. Tetapi spesifik kalau kita bicara kasus ini berdasarkan paparan yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya, saya membayangkan paling tidak ada 2 kondisi yang mempengaruhi para pelaku. Pertama, motifnya adalah motif instrumental. Motif instrumental artinya para pelaku ini tidak sungguh-sungguh menghabisi korban karena adanya marah, dendam, sakit hati atau perasaan negatif lain. Tetapi membunuh para korban untuk tujuan atau manfaat tertentu. Yang saya pahami dari paparan Polda adalah tujuannya menghilangkan saksi. Agar kemudian mereka tidak bertanggung jawab secara pidana karena ada satu mata rantai kejahatan yang tidak bisa diungkap oleh polisi. Tampaknya seperti itu tujuan utamanya. Sementara aspek lain atau kondisi lain adalah tidak terbuka kemungkinan bahwa ada sedikit banyak warna pola kepribadian atau perilaku antisosial pada para tersangka. Oke, artinya dari melihat kasus ini secara keseluruhan, apakah memang memenuhi unsur serial killer ini, Mas? Istilah induknya adalah multiple killing, pembunuhan berganda atau pembunuhan majemuk ya. Nah, pembunuhan majemuk atau multiple killing itu dipilah ke dalam 3 tipe, yaitu mass killing, spray killing, dan serial killing. Kategorisasi itu ditentukan berdasarkan 3 unsur. Pertama, jumlah korban, jumlah TKP atau lokasi pembunuhan, dan yang ketiga adalah ada tidaknya masa jeda atau cooling off period. Nah, dari kasus ini yang saya bayangkan adalah korban lebih dari 3 atau 4 orang terpenuhi. Yang kedua, TKP-nya tersebar. Dan yang ketiga ada cooling off period, ada masa jeda antara satu episode pembunuhan dengan episode berikutnya. Dengan 3 ciri seperti itu, maka memang ini tepat disebut sebagai serial killing atau pembunuhan berseri. Oke. Kalau kita melihat memang jeda pembunuhan Noneng Wiwin itu pada 2020 dan Ai Rizwandi ini 2023. Ada jeda 3 tahun. Tetapi menarik. Kemudian yang miss ini adalah Mas, ada satu juga korban Bayu yang merupakan anak dari Ai dan tersangka Wawon yang berusia 2 tahun yang dibunuh 3 bulan sebelum pembunuhan kasus meracuni di Bekasi kemarin. Ini anak umur 2 tahun. Kalau memang untuk menutupi kejahatan, anak 2 tahun itu mungkin belum mengerti bahwa ayahnya melakukan tindak penipuan yang kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Kenapa kemudian ini juga menjadi pembunuhan hingga ke anak 2 tahun ini? Dan ada jeda 3 tahun itu ya, Mas ya? Tadi saya katakan bahwa boleh jadi motifnya adalah motif instrumental. Itu artinya pelaku punya pemikiran rasional. Ada kalkulasi yang berlangsung di kepala dia hingga memutuskan untuk menghabisi nyawa orang. Dengan pola pikir yang rasional, dengan adanya kalkulasi, tidak tertutup kemungkinan bahwa yang bersangkutan akhirnya juga menghabisi anak-anak karena dianggap pertimbangan rasional. Anak-anak barangkali akan menyulitkan, akan menjadi beban dan seterusnya. Daripada kemudian itu menjadi kendala atau penghambat bagi pelaku untuk melancarkan aksi berikutnya, ya tanda petik maaf saja, habisi. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, tadi juga saya sebut, ada tidaknya kemungkinan bahwa para tersangka ini memiliki pola kepribadian antisosial. Kita dari luar memang menganggap anak adalah sosok yang harus dilindungi, sosok yang dikasihi. Tetapi bagi orang-orang dengan kepribadian antisosial, barangkali sedikit banyak yang disebut anak itu tidak ubahnya adalah objek belaka. Artinya tidak ada remorse, tidak ada belas iba, tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa keinginan untuk memperlakukan anak sebagai sosok yang spesial. Jadi sekali lagi ketika anak sudah dianggap secara rasional dianggap sebagai penghambat, sebagai kendala, perusak, pengganggu dan seterusnya, ya maaf, objek yang habisi saja. Oke, saya masih ingin bertanya ke Mas Reza, tetapi sudah bergabung ini Mas Suprapto. Mas Suprapto, kalau melihat dari kasus ini, begitu tadi Mas Reza sempat juga menyebutkan ada pola kepribadian antisosial. Kalau Anda melihat apa sebenarnya unsur penyimpangan sosial dalam kasus ini? Ya, jadi yang saya lihat bahwa dia sebetulnya kan pertama kan dia melakukan upaya untuk bisa meraih
uang dari TKI, tetapi kemudian ketika dia ditagih janjinya tidak bisa memenuhi, lalu dia merasa tertekan, akhirnya lalu kondisi kejiwaannya menjadi tidak stabil lagi, dan dalam kondisi seperti itu biasanya daya berpikir rasionalnya menjadi hilang, lalu dia bisa melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Lalu dia berusaha untuk melakukan sesuatu yang instan untuk menghabisi, dalam rangka menyelamatkan dirinya, lalu dia berusaha untuk menghabisi nyawa korbannya. Oke, baik. Kalau melihat dalam kasus pembunuhan, ada banyak aspek begitu ya Mas ya, yang mempengaruhi kemudian seseorang melakukan tindakan tersebut. Status sosialnya, ekonominya, kemudian kelas sosial, pengaruh lingkungan, perubahan kultur atau sosial begitu. Kalau dalam kasus ini mana yang Anda lihat lebih kuat, Mas Suprapto? Ya, perilaku seseorang sebetulnya kan disebabkan, bisa terjadi karena dua hal ya. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal antara lain bisa saja backgroundnya dia di dalam lingkungan keluarga seperti apa, tetapi juga bisa karena faktor eksternal, lingkungan, atau ketika dia misalnya melihat dengan tayangan-tayangan, karena sekarang ada transparansi teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dia mendapatkan pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga terinspirasi untuk melakukan tindakan-tindakan instan tadi itu dengan melakukan upaya pembunuhan, seperti misalnya dia menggunakan racun. Itu juga saya kira merupakan salah satu pengaruh dari apa yang pernah dia dengar. Misalnya dulu ada kopi sianida, lalu juga belum lama ini juga di Magelang ada juga yang menggunakan racun gitu, sehingga ini merupakan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi seseorang. Tetapi sebetulnya apapun yang dia lihat, dia dengar itu, ketika dia mempunyai kepribadian yang kuat gitu ya, emotional quotient-nya itu cukup baik pada level 4 gitu, karena level 1 adalah memahami dirinya, level 2 itu mampu mengendalikan dirinya, level 3 memahami orang lain, dan level 4 mampu mengendalikan orang lain. Nah, dia ternyata mengendalikan dirinya saja pun tidak bisa. Artinya bahwa dia di dalam dalam hal quotient kecerdasan emosionalnya gitu, intellectual quotient-nya dia masih pada level 1 gitu, sehingga ketika dia mendapatkan tekanan, dia tidak mampu mengendalikan dirinya, ingin menyelamatkan dirinya, lalu kemudian dia melakukan pembunuhan berangkai tersebut. Oke, ingin menyelamatkan dirinya begitu ya. Mas Reza, kalau kita melihat ada 3 tersangka, Wawon, Solihin, dan Dede Solehudin begitu. Tetapi kalau kita lihat korban yang dibungkam untuk menutupi kejahatan, semuanya adalah keluarga dari Wawon begitu. Meskipun yang membunuh ya dari mereka bertiga gitu, hanya keluarga Wawon ini saja. Kalau Anda melihat dari hal ini seperti apa? Apakah ada motivasi yang berbeda antar pelaku? Mengapa kemudian tidak ada keluarga dari Duloh alias Solihin ini, atau keluarga Dede Solehudin yang juga dibungkam? Kalau Anda melihatnya dari pola ini bagaimana? Dari deskripsi situasi sedemikian rupa, saya membayangkan bahwa boleh jadi kategorisasi pelaku juga relevan diterapkan dalam kasus ini. Di dalam sudut pandang psikologi forensik, pelaku bisa dikategorikan ke dalam 3 atau 4 kategori. Pertama adalah eksekutor, artinya berkonfrontasi dengan korban. Siapa gerangan yang menghabisi korban itu. Yang kedua adalah tidak berkonfrontasi, tidak menghabisi korban, tapi dia menjadi mastermind. Dia menekan tombol, dia yang punya narasi dan seterusnya. Dia bikin perencanaan. Yang ketiga adalah menyediakan sarana atau prasarana. Nah, yang ingin saya katakan adalah, karena tadi kata Mbak Zakia seluruh korban adalah dari Wawon, maka saya bayangkan yang melakukan kalkulasi awal dari rencana pembunuhan dan membangun rencana pembunuhan, memobilisasi sumber daya, datangnya dari Wawon. Kenapa? Karena boleh jadi karena motif instrumental, Wawon menganggap bahwa anggota keluarga itulah yang paling potensial menghambat dia untuk mencapai tujuan instrumental tersebut. Sebagaimana pada kasus saya lupa di Bekasi atau di Cianjur, karena anggota keluarga mengetahui perbuatan jahat sebelumnya dari si Wawon tersebut, maka dihabisi. Nah, sudah bahwa ketika anggota keluarga sendiri dianggap sebagai penghalang, penghambat, muncullah narasi di kepalanya, muncul gagasan bahwa ini harus dihabisi. Kuat dugaan saya, Wawon lah merupakan otak yang mendesain
sekaligus juga menyediakan sumber daya yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh para tersangka lainnya untuk menjalankan episode demi episode pembunuhan berseri itu. Oke, tapi kalau dari motivasi 3 pelaku, artinya mereka memiliki motivasi yang berbeda dalam pembunuhan ini. Yang 2 hanyalah eksekutor untuk mengikuti otak dari pelaku dugaannya. Kalau tadi otaknya adalah Wawon begitu, berarti yang 2 lain hanya mengikuti apa yang menjadi kemudian rencana besar dari Wawon ini sendiri. Motifnya saya pikir sama, yaitu motif instrumental. Tinggal lagi bagaimana peran masing-masing tersangka, itu yang kita masukkan ke dalam kategori-kategori yang saya katakan tadi. Seberapa jauh keterlibatan mereka, seberapa jauh keaktifan mereka dalam aksi pembunuhan tersebut. Apakah berkonfrontasi, ataukah menyusun perencanaan, ataukah menyediakan sarana, dan seterusnya. Oke, nanti saya juga ingin bertanya ke Mas Suprapto, begitu kalau kita melihat di sini Wawon adalah kepala keluarga, yang dibunuh adalah 3 istrinya, anak-anaknya. Biasanya dalam sebuah keluarga, kepala keluarga ini memiliki dominasi yang lebih besar begitu. Kemudian kenapa hingga ada ketakutan dan dia harus menghabisi seluruh keluarganya? Dan saya ingin tahu juga Mas, apakah juga kategori psikopat ini bisa atau masuk dalam pembunuhan serial killer ini? Kita akan membahasnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Time. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Mas Suprapto. Mas Suprapto sebagai kepala rumah tangga begitu ya, sosok dari Wawon ini. Ia membunuh 3 istrinya, kemudian anak tiri dan anaknya sendiri begitu, yang satu saat ini dalam kondisi kritis. Biasanya ini dalam keluarga, ketika sosok seorang bapak atau kepala rumah tangga ini memiliki dominasi yang lebih besar begitu. Tetapi kenapa dalam hal ini dia kalah tanda kutip begitu, dan ia takut ini bisa kemudian keluar apa yang dilakukan kejahatan sebelumnya. Kalau dilihat atau Anda analisa dari sisi sosiologi ini seperti apa? Ya, jadi sebetulnya kan awalnya karena dia sudah melakukan penipuan terhadap PKW yang bernama Siti gitu ya. Ketika kemudian dimintai ditagih janjinya atau dimintai pertanggungjawaban atas janji yang sudah diberikan dan dia tidak bisa, lalu kemudian dia membunuh, dan serangkaian kejahatan yang dia lakukan itu diketahui oleh keluarganya. Sebetulnya ketika dia membunuh keluarganya itu bukan berarti bahwa dia takut kepada anggota keluarganya, tetapi yang dia takutkan adalah sanksi hukum yang akan bisa dia jalani kalau misalnya keluarga itu membongkar gitu ya. Jadi karena dia merasa bahwa tidak mungkin 24 jam misalnya mengawasi keluarganya untuk tidak membocorkan apa yang sudah dia lakukan. Jadi kalau dia kemudian membunuh keluarganya itu tidak berarti bahwa dia takut pada keluarganya, tetapi yang ditakutkan itu adalah pihak berwajib atau sanksi hukum yang akan bisa dia jalani atau dia mengenai dirinya ketika misalnya keluarga ini melakukan upaya untuk melaporkan, sehingga lalu diambil jalan pintas supaya dia selamat, lalu akhirnya mereka dihabisi gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa justru karena dia merasa memiliki power gitu, bahwa dia punya kemampuan untuk bisa menghabisi mereka, untuk menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum, maka dia kemudian membunuh keluarganya. Jadi sekali lagi bukan karena mereka takut pada keluarganya, tetapi di balik itu dia takutnya pada jeratan hukum. Oke, jadi memang lebih memikirkan diri sendiri, konsekuensi dari tindakan pembunuhan sebelumnya, berarti tidak ada tekanan yang ia takutkan dari keluarganya, begitu ya Mas Suprapto. Mas Reza, kalau melihat dari pembunuhan yang dilakukan begitu ya, bahkan anaknya sendiri, istrinya, 3 orang juga dibunuh, ini termasuk atau memenuhi unsur psikopatkah? Istilah psikopat sebenarnya sudah lama ditinggal, diganti dengan istilah sosiopat. Istilah sosiopat pun sudah diganti dengan istilah antisocial personality disorder, gangguan kepribadian antisosial. Jadi pertanyaan sedikit saya ubah, adakah kemungkinan para tersangka terutama Wawon ini memiliki kondisi kepribadian antisosial begitu ya? Nah, mari kita samakan persepsi bahwa betapapun para tersangka ini belum pernah berurusan dengan otoritas penegakan hukum, bahkan belum pernah masuk penjara, tetapi saya pastikan mereka adalah residivis. Residivismenya dihitung berdasarkan berapa kali mereka sudah melakukan perbuatan jahat. Terlepas sekali lagi apakah kemudian mereka berurusan atau tidak dengan penegakan hukum.
Karena Jadi residivis ini tidak selalu orang yang sudah menjalani masa hukuman di penjara. ada 4 parameter penentuan residivisme. Yang paling sering kita pakai adalah residivisme dihitung berdasarkan keluar masuk penjara. Padahal ada 3 parameter lainnya. Nah, kembali ke pokok persoalan. Kalau kita sepakat bahwa para tersangka ini kita sebut sebagai residivis, maka ada telaah khusus yang disebut sebagai risk and need assessment. Nah, ketika kita bicara risk and need assessment, ada 8 faktor yang harus didalami. 4 faktor dominan, 4 faktor sampingan. Dalam 4 faktor dominan tersebut, yang berada di peringkat 2 adalah kondisi kepribadian antisosial. Jadi ingin saya katakan, kalau diajukan pertanyaan apakah mungkin para tersangka terutama Wawan memiliki kondisi kepribadian antisosial, jawaban saya sangat mungkin demikian. Karena mereka residivis dan dalam risk and need assessment terhadap residivis, kepribadian antisosial merupakan faktor dominan kedua. Oke. Jadi sebenarnya untuk pemenuhan unsur itu sudah memenuhi. Begitu? Itu sebabnya pada segmen sebelumnya saya katakan boleh jadi ada kombinasi antara motif instrumental, mendapatkan manfaat tertentu dari kejahatan, dan kondisi dalam yaitu kondisi kepribadian atau pola kepribadian antisosial. Oke, kalau dalam paparan sosiolog begitu, Mas Suprapto, perilaku antisosial, apalagi tadi dikatakan antisosial disorder begitu ya Mas. Ini dampaknya dan kemudian hingga akhirnya melakukan sebuah perbuatan seperti pembunuhan, ini seperti apa? Iya, jadi dengan kondisi dia seperti itu, maka kemampuan dia ataupun kesanggupan ya, karena sangat mungkin sebetulnya dia mampu, tetapi dia tidak sanggup, tidak mau gitu untuk melakukan integrasi dan sosialisasi dengan masyarakatnya ataupun dengan lingkungannya, sehingga nampak bahwa ketika dia menghadapi persoalan pun itu dia tidak berusaha misalnya untuk bercerita ataupun bertukar pikiran misalnya bahkan dengan keluarganya, tetapi dia memang tidak menutupi karena segala sesuatunya terjadi juga diketahui oleh keluarganya gitu, tetapi tidak mempunyai keinginan untuk berkonsultasi atau meminta pertimbangan keluarganya, segala sesuatunya diputuskan sendiri, dan itu yang kemudian sangat mungkin bahwa seseorang itu bisa salah langkah, dan ini juga salah satu yang menjadi catatan dari Mail Durkheim tentang suicide itu juga bahwa orang yang melakukan bunuh diri itu adalah mereka yang tidak memiliki interaksi dengan lingkungannya secara baik. Nah, si Wawan ini saya menangkap bahwa dia adalah orang yang segala sesuatunya itu dia pikirkan sendiri, dia putuskan sendiri, sehingga ketika ada masalah dia tidak lagi mendapatkan masukan dari pihak lain, lalu apa yang dia pikirkan itu yang kemudian dia lakukan. Oke, Mas Suprapto, satu lagi ini kan masih terkait dengan supranatural begitu. Awal dari kemudian adanya pembunuhan keluarga di Bekasi dan sebelumnya di Cianjur. Ini diawali dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh para tersangka terkait kasus supranatural. Supranatural ini sepertinya fenomena di masyarakat masih sangat dipercaya begitu ya Mas ya. Buktinya masih ada korban yang masuk dalam jebakannya. Bahkan tadi terakhir saya sempat membaca keterangan dari pihak kepolisian, ini kerugian bisa mencapai 1 miliar rupiah atau keuntungan didapat oleh para pelaku ini. Ini terkait motif supranatural ini Mas. Mengapa kemudian di Indonesia ini masih kemudian laku begitu ya Mas ya? Ya, sebetulnya tidak hanya di Indonesia saja ya, di negara lain pun masih ada masyarakat yang mempercayai sesuatu yang tidak rasional ini. Dan mengapa dia berhasil itu biasanya para pelaku ini atau penipu, terutama misalnya penggandaan uang, pada korban yang pertama itu dia memberikan bukti terlebih dahulu. Misalnya ketika ada orang yang mensetorkan uang 1 juta, katakanlah dijanjikan itu bisa menjadi 1,5, itu dia buktikan dulu apakah dia, atau misalnya dia 10 juta bisa menjadi 15 juta, dia lakukan dulu itu untuk memancing dan memberi bukti bahwa saya bisa loh menggandakan gitu ya. Tetapi
kemudian melalui orang itu dia berharap bahwa orang ini bercerita, mengajak yang lain secara berangkai, sehingga lalu banyak korban-korban yang bisa dia tipu gitu ya. Tetapi terkait dengan tadi mengapa percaya atau masih berjalan, karena masih banyak di antara anggota masyarakat itu yang ketika mengalami kesulitan ekonomik ataupun keinginan untuk mencapai sukses tertentu, itu dilakukan ingin melakukannya dengan cara instan, tidak melalui suatu upaya maksimal yang bisa dilakukan secara rasional. Oke, Yang baik. itu kemudian Terakhir, lalu menjadi aspek supranatural masih menjadi laku. baik. Mas Reza, terakhir begitu, apa kemudian yang harus didalami oleh pihak kepolisian? Karena dugaannya mungkin bisa jadi korbannya lebih dari 9 begitu kalau kita menghitung ya jarak antara satu pembunuhan dengan pembunuhan lain dan lain-lain terkait dengan kalau kita menghitung dari episode pembunuhan ini, bagaimana kemudian menurut Mas Reza, apakah memang ada kemungkinan korbannya lebih lagi dan apa kemudian yang harus menjadi fokus perhatian dan didalami oleh pihak kepolisian terkait? Ada rumusnya. Rumus ini coba kita terapkan dengan memakai beberapa asumsi. Pertama, para pelaku anggaplah umurnya hari ini adalah 65 tahun. Riset mengatakan bahwa rata pelaku pembunuhan berseri pertama kali melakukan pembunuhan pada usia 27 tahun. Dengan jeda atau cooling off period selama sekitar 35 bulan antara satu episode dengan episode berikutnya. Jadi sekali lagi, kalaulah kita anggap bahwa para tersangka ini pertama kali melakukan pembunuhan pada umur 27 tahun dan hari ini mereka berada pada umur 65 tahun, hitung-hitungan kasar paling tidak ada 10 sampai 11 episode di mana mereka sudah melakukan pembunuhan. Kalau kita terjemahkan ke dalam TKP, berarti kita bisa bayangkan serial killer itu TKP-nya tersebar, berarti ada 10 sampai 11 TKP. Ada 10 sampai 11 lubang pembuangan jasad korban. Berapa korbannya? Hitung saja, rata kira-kira berapa kali dalam satu episode para tersangka ini menghabisi korbannya. Tapi secara episodik, saya bayangkan ada 10 sampai 11 episode pembunuhan dan itu bermakna ada 10 sampai 11 TKP, ada 10 sampai 11 lubang yang sudah disiapkan untuk menyimpan atau membuang tubuh korban. Artinya yang harus diselidiki adalah pertama kali ini kapan mereka melakukan pembunuhan, lalu hitung jedanya selama sekitar 35 bulan sampai usia mereka sekarang. Oke, baik. Ini yang harus kemudian jadi concern atau perhatian dari pihak kepolisian untuk menguak lebih dalam terkait dengan kasus ini. Terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, dan juga Mas Suprapto, sosiolog Universitas Gadjah Mada sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.